Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Do You See What I See, episode live podcast ya bareng saya. Kali ini hanya saya. Di malam minggu biasanya saya ngundang teman-teman yang lain untuk rame-rame. Cuman kalau formatnya kayak gini, saya pengen coba cerita-cerita sendiri atau bacain cerita dari cerita teman-teman yang masuk ya di emailnya Do You See What I See. Terima kasih, ini banyak banget yang ngirimin email dan memang mohon maaf sebelumnya karena banyak cerita yang di Do You See What I See ini banyak cerita yang direkam dan masuk dalam bentuk audio gitu ya karena ini podcast. Dan memang kemarin juga selain bentuk rekaman ada juga rekaman juga ya, ada bentuk tulisan juga yang masuk dan banyak banget. Dan memang belum, terus terang kami bertiga ya, tim Do You See What I See bertiga belum sempat membacakan satu persatu. Sempat dulu ada segmen mencekam ya, membacakan cerita dari teman-teman semua. Tapi belum berlanjut karena kesibukan kami juga. Tapi kalau bentuknya audio rasa-rasanya lebih mudah ya karena kami memang editor audio gitu ya. Jadi silahkan teman-teman kalau ada yang pengen mengirimkan cerita, kami lebih prefer atau lebih mengutamakan teman-teman bisa merekam. Tidak perlu pakai alat-alat yang keren gitu ya. Silakan aja merekam dengan alat yang ada di rumah. Dengan handphone misalnya direkam lewat voice note atau voice recorder, audio recorder. Nanti silakan dikirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Ini juga cukup banyak yang masuk, tapi kali ini berbeda. Jadi saya ingin coba menceritakan satu dulu ya, sebuah email yang masuk di email kita. Tunggu, saya coba cari emailnya dulu. Nah, ini ya, udah masuk di tampilan teman-teman semua. Jadi, ini ada email. Emailnya baru aja masuk 3 jam yang lalu ya, 3 hours ago. Dari Raja Troll, ini dari Andi, dari Mr. Andi 333@gmail.com. Ada sebuah cerita. Nah, ini coba saya bacakan. Buat teman-teman yang di podcast, dengerin di Spotify, karena tidak membaca ya, ini kan di YouTube. Jadi teman-teman bisa mendengarkan. Saya membacakan sebuah cerita dari Andi yang berjudul Rusuk. Rusuk. Kayak bakso rusuk, inget ya. Yang berjudul Rasuk. Kita baca bareng-bareng ya. Halo warga desa Sukawedi. Perkenalkan, nama saya Andi. Saya ingin menceritakan pengalaman horor sewaktu saya kuliah. Dan nama-nama yang ada di dalam cerita ini saya samarkan. Kejadiannya tepat di bulan September, cuma saya agak sedikit lupa. Tahun 2008 atau 2009. Yang dimana saat itu angkatan saya mengadakan acara makrab untuk para mahasiswa baru di jurusan saya sewaktu kuliah. Acara ini diadakan di salah satu villa yang cukup besar di daerah Puncak yang berarsitektur Belanda. Wah, ini tempatnya dari deskripsinya udah cukup mencekam ya. Beberapa teman saya yang merupakan panitia dalam acara tersebut beberapa hari sebelumnya sudah mensurvei
dengan menggunakan mobil pribadinya ke lokasi villa tersebut. Untuk acara yang awalnya sudah direncanakan untuk 3 hari kegiatannya. Sampai akhirnya di mana hari keberangkatan untuk ke lokasi tersebut, saya dan teman-teman saya, serta para peserta acara makrab, berangkat menggunakan bus charteran. Di dalam perjalanan ke villa tersebut, di dalam bus seperti biasa, ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang bercengkrama, dan sesampainya di lokasi villa kira-kira jam 3 atau jam 4 sore, ketika saya keluar dari bus, saya melihat villa tersebut sambil berkata, "Wah, keren banget villanya." Ya, saya bicara itu ke salah satu teman saya. Sebut saja namanya Ruli. Yang sebenarnya menurut saya untuk villanya itu sendiri tampaknya seram. Dan saya langsung menemui beberapa teman-teman yang sudah berada di lokasi terlebih dahulu yang sedang berada di halaman villa tersebut. Tidak lama saya menyapa teman-teman saya. Saya langsung pergi melihat-lihat ruangan di dalam villa yang dimana kalau saya gambarkan villa tersebut memiliki bangunan 2 lantai. Untuk lantai bawah terdapat ruang utama yang cukup lega. Mungkin bisa dikatakan seperti ruang tamu yang bersebelahan dengan ruang TV. Dan juga 3 kamar mandi di bawah, dapur, dan garasi. Dan untuk lantai atasnya sendiri hanya terdapat 3 kamar dan 1 kamar mandi. Di saat saya melihat ruangan tersebut, saya melihat sedikit ada kejanggalan karena ada 1 pintu yang dikunci dengan rantai gembok. Namun pintu tersebut memiliki celah di bagian bawah pintunya. Bisa dikatakan kalau kita memasukkan benda lewat celah pintu itu, tangan kita bisa masuk. Berarti agak gede ya. Lalu saya mencoba untuk mengintip di bagian bawah pintu. Saya agak sedikit kaget karena saya melihat seperti ada mangkuk yang terbuat dari tanah liat yang sebagai tempat untuk menaruh sesajen. Namun saya diamkan saja pada tempatnya itu, walau sedikit menyimpan perasaan curiga. Setelah selesai melihat-lihat ruangan di lantai bawah, saya langsung naik ke lantai 2 untuk menaruh tas. Setelah itu saya pergi turun lagi ke bawah untuk berkumpul dengan teman-teman saya untuk membicarakan acara nanti malam. Dan untuk mahasiswa baru di sore itu ada juga yang foto-foto, ada juga yang ngobrol. Sampai akhirnya masuklah waktu maghrib, yang dimana panitia-panitia untuk acara makrab tersebut meminta semuanya untuk berkumpul untuk sholat maghrib berjamaah bagi yang muslim. Salah satu teman saya yang merupakan panitia, sebut saja namanya Ian juga sempat mengajak salah satu mahasiswi baru yang bernama sebut saja Rere, ya diajak untuk sholat dengan berkata, "Yuk, sholat yuk." Namun mahasiswa tersebut hanya diam dan memandangi si Ian ini dengan tatapan tajam. Di situ teman saya akhirnya langsung berjalan untuk sholat. Dalam hatinya, ya dia pikir, kenapa sih ini orang gitu ya? Mungkin mikir ya, diajak sholat kok malah diem aja gitu ya. Setelah lewat dari waktu Isya, saya dan teman saya yang bernama Ruli pergi untuk makan mie rebus di salah satu warung yang terdapat di seberang jalan villa. Setelah saya dan Ruli selesai makan mie rebus tersebut, kami langsung kembali ke villa untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum acara jerit malam yang diadakan tengah malam. Sesampainya di villa lagi, yang awalnya niatan saya dan Ruli untuk tidur di ruang TV di lantai 1, ternyata terdapat juga beberapa teman-teman kami yang ingin beristirahat dalam kondisi lampu yang sudah dimatikan. Gak lama setelah itu terdengar suara cukup besar seperti orang jatuh atau benda jatuh dari lantai atas. Dan tiba-tiba
terdengar suara jeritan. Spontan kami yang berada di bawah kaget dan langsung menuju lantai atas. Dan sesampainya di atas, salah satu mahasiswi yang bernama Rere mengalami kerasukan dalam waktu yang cukup lama. Rere ini mahasiswi yang tadi sempat Ian ajak sholat maghrib ya. Dan di saat Rere kerasukan ini bisa dikatakan makhluk yang masuk ke dalam tubuh Rere masuk secara berganti-gantian. Saat itu juga saya dan teman-teman saya yang lainnya memegangi tubuh si Rere yang kemasukan ini. Bahkan yang memegangi tubuh Rere ini hampir sekitar 8 orang. Karena tenaga dari si Rere ini cukup besar. Sebenarnya si Rere ini orangnya tidak tinggi besar. Bisa dikatakan kecil untuk postur tubuhnya. Namun saat itu tenaganya benar-benar kuat. Di waktu Rere kemasukan ini, makhluk yang pertama masuk hanya teriak-teriak. Sambil berkata, "Lepaskan! Lepaskan! Saya mau anak ini dibawa saya. Saya suka dengan anak ini. Kalian semua jangan macam-macam." Teman-teman kami sudah mengelilingi rumah ini. Dan teman saya yang namanya Ian berusaha untuk menetralisir Rere dalam kondisi itu. Dan akhirnya Rere sempat sadar. Saat itu kami mengucapkan alhamdulillah. Karena Rere akhirnya sadar. Namun gak lama setelah itu Rere kemasukan lagi. Dimana kali ini benar-benar membuat saya kaget. Kaget sekaget-kagetnya. Karena suara Rere berubah lagi. Dan kali ini menggunakan bahasa Belanda. Yang dimana kami tidak ada yang mengerti bahasa Belanda. Saat itu Ian kembali berusaha untuk menetralisir. Dan pada akhirnya Rere sadar lagi. Belum ada 5 menit, Rere kemudian kerasukan lagi untuk ketiga kalinya. Oh iya, posisi saya saat ini sedang memegangi tangan kiri Rere yang sedang mengalami kerasukan. Dan betapa kagetnya lagi, si makhluk yang memasuki tubuh Rere, dia tertawa nyaring cekikikan di kuping kanan saya. Ia pun masih berusaha untuk kembali menetralisir Rere. Namun kali ini Ian sudah berusaha habis ya sekuat tenaga untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Namun si makhluk ini masih tidak mau keluar sampai jelang azan subuh. 30 menit sebelum azan subuh, saya sempat bertukar posisi dengan teman saya yang awalnya memegangi kaki kiri Rere. Tepat waktu azan subuh, betapa kagetnya lagi, saya nggak percaya melihat seperti ada asap tipis keluar dari bagian kaki kiri Rere. Ya, bersamaan dengan waktu azan subuh, akhirnya Rere sadar. Dan Rere diminta untuk langsung sholat subuh. Karena waktu itu sudah memasuki sholat subuh ya. Tidak lama dari waktu sholat subuh, Rere kembali kemasukan lagi. Sampai jam 7 pagi. Lalu Rere akhirnya dibawa ke masjid di daerah puncak untuk dinetralisir menggunakan mobil teman saya yang sudah saya ceritakan dari awal. Setelah Rere benar-benar sadar tanpa gangguan, akhirnya Rere diantar pulang ke Jakarta. Sebenarnya masih ada kelanjutan lagi dari cerita ini. Cuman segitu dulu. Mungkin nanti disambung lagi. Salam untuk warga desa Sukawedi. Wah, gila ya. Cerita dari Mas Andi yang berjudul Rasuk. Memang kalau ngomongin kemasukan ya atau kerasukan makhluk memang ini juga sering terjadi.
Bahkan saya sendiri belum lama ini ada sebuah cerita juga yang menarik yang terjadi di kantor saya gitu ya. Cuman saya tidak akan cerita untuk kali ini. Saya simpan ceritanya untuk nanti-nanti. Cerita-cerita kayak gini memang banyak, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bahwa kalau teman-teman berkegiatan di mana-mana, jangan lupa untuk terus berzikir, minimal ya menyelesaikan kewajibannya kita ya. Kalau muslim ya sholat misalnya, masuk ke sebuah tempat baru, membaca salam dan sebagainya. Ya, itu dulu. Coba nanti kita coba cari cerita-cerita lagi. Dan kalau teman-teman punya cerita, silahkan kirimkan cerita teman-teman. Sekali lagi kita lebih mengutamakan cerita teman-teman yang dalam berupa rekaman audio, karena ini akan diputarkan di Spotify dan juga di YouTube. Tapi kalau teman-teman merasa tidak pede mengirimkan cerita dalam bentuk audio, silahkan untuk mengirimkan cerita dalam bentuk tulisan seperti tadi, cerita dari Mas Andi. Mungkin itu dari saya. Sampai jumpa di episode membacakan cerita dari teman-teman lain dengan email yang lain. Kita lihat juga masih banyak. Ini kalau saya klik masih cukup banyak cerita-cerita yang dalam bentuk tulisan. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see?